Akhir-akhir ini wajah penegakan hukum di Indonesia kembali diwarnai dengan pro dan kontra. Dan saya hari ini merasa perlu untuk membahas mengenai kerugian negara terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi PUU nomor 28 tahun 2026 di Februari yang lalu. Di mana para hakim di Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan pertimbangan bahwa uji material terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 terkait dengan lembaga mana yang berwenang untuk menghitung kerugian negara. Kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan pertimbangan mengingat Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dalam penjelasan pasal 603 menyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk menentukan atau mengukur kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi ini, tentu kita sebagai advokat mengharapkan agar penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi semakin jelas aturannya dan pelaksanaannya pun semakin jelas. Tidak ada lagi pro dan kontra dan tidak ada lagi lembaga-lembaga audit lain yang dipakai oleh KPK maupun kejaksaan untuk menentukan suatu kerugian negara. Kita tahu selama ini banyak sekali kasus yang menimpa kementerian, BUMN, BUMD, ya, kepala daerah dari mulai gubernur sampai dengan bupati yang bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi. Tetapi seringkali kita menemukan fakta bahwa dari mulai proses penyelidikan ya sampai dengan penuntutan kita sama sekali tidak disajikan berapa kerugian negara yang diderita, dari mana dan bagaimana kerugian itu bisa diderita. Artinya kerugian negara yang dihitung resmi oleh BPK tidak ada, kemudian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang dipersangkakan juga masih sumir, kemudian pihak-pihak mana saja ya yang terkait pun masih sumir. Nah, jadi banyak sekali terjadi di lapangan yang kami temuin seperti itu. Ini kemudian saya penting untuk membahas bahwa suatu tindak pidana korupsi tentu yang paling utama akarnya adalah kerugian negara. Jadi selama tidak bisa disajikan berapa kerugian negara yang diderita dari perhitungan BPK secara resmi, maka tidak bisa kasus itu kemudian ditindaklanjuti. Artinya boleh-boleh saja ada masyarakat kemudian mengadu ya kepada KPK atau kejaksaan bahwa ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi atau ada indikasi telah terjadi kerugian negara, tapi kemudian belum ada penghitungan BPK. Nah, tentu untuk melakukan penyelidikan awal baik pihak kejaksaan maupun KPK sebagai lembaga langsung mengkonfirmasi kepada BPK di mana kerugian negaranya, berapa kerugian negaranya. Kalau itu sudah resmi dikeluarkan oleh BPK, maka kemudian peristiwa hukum itu bisa ditindaklanjuti dalam proses penyidikan. Tidak mungkin suatu dugaan tindak pidana bisa naik sidik atau naik proses penyidikan kalau akar persoalannya itu tidak ada gitu. Jadi apa yang mau diteliti kalau kerugian negara saja KPK maupun kejaksaan belum mengantongi itu secara resmi dari BPK. Bagaimana mau mengukur perbuatan melawan hukumnya yang mengakibatkan adanya kerugian negara? Apalagi kemudian dalam perjalanan kita banyak menemui kasus yang sekarang sedang berjalan proses persidangannya, sudah masuk proses persidangan, sudah masuk proses pemeriksaan pun ketika advokat meminta pihak kejaksaan atau KPK untuk menyajikan penghitungan kerugian negara yang real dari BPK sama sekali tidak bisa disajikan. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Yang utama yang harus kita perhatikan adalah bahwa dalam penegakan hukum itu adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum yang mana yang bisa kita dapatkan kalau dalam prosesnya saja akar persoalan suatu tindak pidana korupsi itu sendiri belum bisa dihadirkan oleh pihak kejaksaan ataupun KPK. Perdebatan yang sering terjadi antar penegak hukum adalah terkait dengan kerugian negara yang timbul dalam suatu tindak pidana korupsi. Lantas banyak pihak mempertanyakan, kerugian negara yang seperti apa? Apakah yang dimaksud kerugian negara adalah sebuah kerugian yang ditaksir, diasumsikan belaka, atau kerugian yang benar-benar nyata atau actual loss?
Nah, berbicara mengenai kerugian negara, PUU nomor 25 tahun 2016 jelas mengatur bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara itu adalah actual loss, kerugian yang senyatanya ada, yang sudah bisa dihitung, bukan potensial loss. Jadi tidak bisa kemudian kejaksaan atau KPK ya dalam hal ini mempersangkakan seseorang, bahkan kemudian mendakwa seseorang atas dasar kerugian negara yang tidak senyatanya ada, bukan actual loss tapi potensial loss. Mengukur potensial loss ini yang membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Kenapa? Karena semuanya itu prediksi. Bagaimana mungkin ya menetapkan suatu kerugian berdasarkan prediksi sesuatu yang belum terjadi? Ini sudah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi bagi semua orang yang berurusan dengan hukum terkait dengan tipikor, bahwa kerugian negara adalah kerugian yang secara aktual, secara fakta itu terjadi. Jadi disebut dengan actual loss. Jadi berdasarkan hukum tidak mungkin KPK atau kejaksaan menaikkan status dari lidik menjadi sidik, apalagi kemudian menetapkan tersangka, lalu kemudian masuk proses persidangan, sementara akar persoalannya kerugian negara yang diderita belum dihitung secara aktual oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Terkait dengan BPK ya, kita seharusnya sama-sama sebagai penegak hukum terkait dengan tindak pidana korupsi ini harus meyakini ya bahwa BPK adalah lembaga independen yang memang berwenang untuk menentukan kerugian negara. Artinya kita harus mau percaya kepada produk yang dikeluarkan oleh BPK. Kalau kita saja tidak mau mempercayai BPK, lalu siapa lagi? Lembaga independen mana lagi yang mau kita percaya? Tidak perlu menurut saya pihak kejaksaan, kemudian KPK, kemudian masih harus mencari-cari tim audit yang lain di luar BPK hanya untuk menjadikan pembanding bagi apa yang dilakukan oleh BPK. Kalau memang menurut kita BPK misalnya ya ada indikasi tidak independen, tentu menjadi tugas kita untuk mengawasinya secara bersama-sama. Jadi kita berikan saja dulu kepercayaan kepada BPK, kalau memang ada yang menyimpang baru kemudian kita tindak sama-sama. Jadi bukan BPK saja belum mengeluarkan lalu kemudian kita sudah meminta tim audit yang lain gitu ya, yang nyata-nyata tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengeluarkan statement mengenai penghitungan kerugian negara. Saya sebagai advokat tentu masih mengapresiasi kerja-kerja BPK sampai hari ini. Kalaupun memang menurut pandangan beberapa pihak masih ada yang kurang, tentu ini menjadi kewajiban kita juga ya untuk saling mengawasi satu sama lain, memastikan bahwa kerja-kerja BPK masih merupakan lembaga yang independen. Ada lagi persoalan. Saya baru-baru ini sedang menangani kasus di mana begitu janggal ketika ada dugaan tindak pidana korupsi yang pasti nomor satu kerugian negara belum ada di situ. BPK sama sekali belum mengeluarkan statement bahwa terjadi kerugian negara di tubuh BUMD tersebut. Lalu kemudian perbuatan melawan hukum yang mana yang kemudian mengakibatkan adanya kerugian negara? Atau setidak-tidaknya ada perbuatan tindakan melawan hukum berupa penyuapankah, gratifikasikah yang terjadi dalam pengelolaan badan usaha milik daerah tersebut. Faktanya, seringkali timbul benturan antara logika bisnis dan praktik penegakan hukum kita. Padahal, dalam pengelolaan badan usaha seperti BUMN atau BUMD, kita tidak bisa hanya menggunakan kacamata pidana untuk menilai setiap keputusan bisnis. Ada prinsip business judgment rule yang harus dikedepankan, di mana selama pengurus bekerja dengan iktikat baik, maka keputusan mereka seharusnya dilindungi oleh hukum. Bicara mengenai business judgment rule, jelas pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa seorang direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan apabila dapat dibuktikan bahwa dia sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan itikat baik, memenuhi prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi kalau dia bisa membuktikan tidak ada unsur kesalahan dalam dirinya, dia sudah menjalankan sesuai dengan anggaran dasar, maka tidak bisa kemudian seorang itu dinyatakan bersalah. Tapi ingat, pasal itu jelas akarnya ada kerugian. Jadi perusahaan merugi atau tidak, sehingga ada indikasi itu kemudian merugikan negara.
Padahal kita tahu dalam aturan main Undang-Undang Perseroan Terbatas, segala sesuatu yang bersifat keputusan yang diambil oleh rapat umum pemegang saham, lalu kemudian itu dijalankan oleh direksi dan komisaris, tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana. Karena melalui proses pengambilan keputusan yang diatur berdasarkan anggaran dasar, lalu kemudian dilaksanakan. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Sebatas mana kemudian itu dianggap sebagai kerugian negara? Kita tahu Undang-Undang tentang Perbendaan Negara tahun 2004 jelas mengatur ya, kerugian negara atau daerah itu adalah kekurangan uang ya, surat berharga ya, yang diderita akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang mana itu harus jelas aturannya. Parameternya harus jelas, harus memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam KUHP. Kemudian kekurangan uang, berapa jumlah pasti dari kekurangan uang itu. Jadi ya, bagaimana mungkin pengurus dalam hal ini direksi atau komisaris suatu anak badan usaha dimintai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Lalu kemudian perbuatan mana juga belum bisa dikategorikan menimbulkan suatu kerugian negara. Sebab sampai dengan persidangan berlangsung, penuntut umum dalam hal ini sama sekali tidak bisa menyajikan kerugian negara mana yang sudah ditetapkan oleh BPK. Intinya sebagai advokat, kami memiliki pendapat ya yang sangat amat tegas bahwa suatu tindakan yang bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum lalu menimbulkan kerugian negara apabila memang sejak awal sudah mendapatkan penghitungan resmi dari BPK terkait dengan besaran kerugian negara yang timbul. Kita tidak bisa ya menjalani proses penegakan hukum khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi ini mendasarkan pada asumsi bahwa nanti akan dikeluarkan atau nanti akan dihitung kerugian negaranya menyusul. Itu sangat amat melukai prinsip kepastian hukum. Segala sesuatu dalam proses penegakan hukum tentu harus senyatanya dihadirkan ada, bukti-bukti ada, bahkan kemudian dari proses penyelidikan untuk masuk dalam proses penyidikan atau naik sidik, setidak-tidaknya ada unsur yang memang sudah bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Lalu kemudian sebelum ditetapkan adanya tersangka, tentu harus mendasarkan kepada bukti-bukti. Salah satunya adalah kerugian negara. Jadi untuk menetapkan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, tentu kami sebagai advokat mengharapkan ke depan ya pihak kejaksaan maupun KPK harus mendasarkan pada satu, kerugian negara yang resmi sudah dikeluarkan perhitungannya oleh BPK. Kemudian kedua, harus ada perbuatan melawan hukum mana yang dipersangkakan kepada para tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Dan atas carut marutnya penegakan hukum yang tersajikan luar biasa akhir-akhir ini, kemudian menarik perhatian Komisi 3 DPR RI, seperti kemarin kasus Amsal, beberapa kasus ya yang menimbulkan pro dan kontra, kemudian membuat Komisi 3 DPR RI harus ikut campur, turun tangan dalam konteks untuk memastikan proses penegakan hukum ini berjalan dengan adil, tidak ada kesenang-wenangan. Kami tentu menyatakan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi 3, khususnya Ketua Komisi 3 kita Bapak Habibur Rahman yang sudah demikian concern terhadap proses penegakan hukum, karena kita tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru efektif berlaku dan KUHP baru ini tentu adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa dari semua stakeholder di bidang penegakan hukum supaya proses penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik tanpa kesenang-wenangan dan yang pasti menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Kami berterima kasih Komisi 3 atas dedikasinya untuk terus memastikan bahwa proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik. Kami selaku para advokat juga berkomitmen penuh ya bersama-sama dengan Komisi 3 untuk memastikan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan yang pasti memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berurusan dengan hukum.